Selamat pagi Nusantara. Cerita bersambung dari Yogyakarta. Dan ini rombongan sudah pada masuk yang menggunakan bus-bus ya. Jadi di depan masih ada lagi bus. HIS-nya sudah datang juga. Dan pagi ini 8 Oktober kita naik Sitole menuju ke Keraton Yogyakarta. Wah, ini rombongan masih foto-foto. Dan ini juga Sitole, nama shuttle busnya, karena bus besar maupun HIS tidak diizinkan untuk masuk. Dan bagus juga ya untuk penataan kota. Wah, rombongan masih, aduh, mesra, Pinky boy. Dan gimana? Lanjut. Wah, rombongan ini VIP-nya sudah naik semua bersama Sitole. Sekarang saya sudah berada di dalam kendaraan Sitole, Mas ya. Ini sudah kapan beroperasinya? 2014. Wah, udah 10 tahun ya. Sekarang 2024. Wah, ini udah nyampe, Mas ya. Apa namanya? Alun-alunnya? Alun utara ya. Wah, tapi agak kering ya. Belum turun hujan banyak sini ya. Dan keratonnya kanan sini ya. Dan oh, ini parkir wisata keraton. Ya. Rahajeng Rawuh ya. Rahajeng Rawuh apa gimana? Sugeng Rawuh di keraton. Gimana Mas kalau greetingsnya gini yang welcome-nya di Jogja? Sugeng Rawuh. Ya. Oke, udah lanjut ya. Sekarang udah nyampe. Ya. Cantik. Karena ini mesti pelan-pelan ya biar tidak bikin gaduh di keraton Yogyakarta. Aduh, nih giginya ini udah sikat gigi mungkin ya. Aduh. Damai Nusantaraku. Kembali kita ke guide-guide kita profesional yang di rombongan Bali ya. Saat ini 6 sampai 9 Oktober 2024. Ini sampean bertiga kan orang Jogja semua ya? Betul. Mbak Mita aja dah. Di video saya sebelumnya udah tak perkenalkan ya. Iya, udah perkenalkan Mas. Ini Mbak Mita. Saya sendiri ya kagum ini sama apa ya ada bilang. Cara orang Jogja itu menjaga tradisinya, candi-candinya sampai sekarang kita di keraton ya. Gimana tuh? Kok bisa sebegitunya leluhur sampean loh di zaman dahulu ya? Di zaman dahulu. Sampai sekarang kan masih, kalau yang lain mungkin candi-candinya kan udah dipakai bangunan. Di Mangir saya sempat lihat dulu pakai numbuk apa bumbu gitu. Tapi di Jogja ini kok bisa terawat begini ya? Ya pastinya ada ada khusus yang untuk bisa Mbak konspirasi ya Mbak ya. Seperti itu. Konspirasi di zaman perawatan. Oh, konservasinya. Perawatan dan ada yang khusus yang memelihara ini, ada maintenance-nya khusus karena kan Yogyakarta itu kan terdiri dari kota histori, budaya itu nomor 1 sekali dan historinya juga. Historinya. Gitu Mas. Gitu, tapi kok bisa ya dari zaman penjajahan kan kalau di Bali kayak di puri-puri zaman dulu kan kayak Puri Denpasar itu perang hutan. Enggak, habis. Oh, kalau di sini begini Mas, mungkin kami menghargai peninggalan leluhur. Jadi sebagaimana cara kami untuk merawat peninggalan leluhur supaya tidak punah sampai nanti anak cucu cicit bisa menikmati peninggalan leluhur. Toh ini sejarah. Iya. Bagian dari historinya masih ada sampai. Iya, mindset yang tertanam itu kok bisa tumbuh ya? Ada karakteristik apa di Jogja yang spesial ya? Karena kami diajarkan leluhur atau orang tua mungkin dititipin gitu? Pastinya iya, sebagai orang Jawa iya pasti cara mendidik juga ya, cara mendidik dari orang tua, masalah tentang etika, attitude. Iya. Itu contoh kecil ya kalau dalam keluarga bagaimana dengan
dengan orang tua, kita pun bahasanya juga berbeda. Ada bahasa ngoko, bahasa promo Injil. Itu Oh, cara sopan hidup kita santunnya. ya, iya sebenarnya. Oh, tata Sopan krama. santun. Nah, otomatis itu terbawa dari kecil sampai kita dewasa, bahwa apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita dulu ya, sampai sekarang itu bisa terpelihara. Contohnya seperti ini, itu lingkup kecil ya Mas, berarti Iya, kecil. iya, Kalau iya. lingkup besarnya seperti di tempat ini, ya cara mengajarkan tentang budaya, etika, dan bagaimana sih kita merawat hubungan, relasi dan lain-lain, sampai ya terbesarnya seperti ini Mas. Kita masih Iya, bisa menjaga warisan menjaga leluhur, warisan ya. leluhur itu nomor Tradisi satu. budaya, Tradisi budaya. terjaga semuanya, ya. Untuk nanti anak-anak kita sampai depan, besok generasi. ke depan, Iya, gitu iya, kan, iya. supaya bisa terjaga, terlestari sampai cucu-cucu kita nanti. Iya, sekarang saya pengen liatin tampang saya dulu ya, soalnya ada beberapa lagi. Nanti kita sambung lagi sebentar. Kang, saya juga ireng bajunya, nggak apa-apa Mas. Halo. Iya, sama Mas siapa nih, saya Haris lupa kemarin, Mas Haris ya. Ya, sekarang ganteng-ganteng ngumpul dulu. Mbak-mbaknya boleh numpang, boleh. Soalnya kalau saya sendiri ya ini sudah kunjungan ke 5 mungkin ya 5 apa 6 kali ke sini. Udah lumayan sering berarti. Jawa Tengah, terutama Yogyakarta. Dan saya sendiri setelah Bali ya, karena saya terlahir di Pulau Bali, kota yang saya cintai, maksudnya bukan cintai, nyaman sekali itu vibrasinya di Yogyakarta. Dan Masnya mungkin ya sebagai generasi muda sama seperti saya ya, masih anggaplah muda ya, walaupun sudah berkeluarga. Mungkin Mas kiat-kiat untuk ada itu ketua namanya, menjaga tradisi kita ya, tradisi leluhur khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mungkin ada kiat-kiat tertentu, mungkin berbagi ke anak-anak muda lainnya, kan sampean di pariwisata ya, mungkin ada berbagi sedikit lah. Oke. Ya. Jadi di sini selain kita belajar di sejarahnya juga, tadi kita kalau di sini sendiri Jogja itu nilai-nilai budaya itu sering diajarkan juga. Jadi seperti di masyarakat itu seperti acara-acara seperti syukuran, seperti merti desa ya namanya ya. Apa itu merti desa? Ya, merti desa apa namanya? Merti desa Merti desa itu seperti syukuran seperti itu. Oh, syukuran. desa Ya, syukuran. Berarti untuk menjaga toleransi antar umat dan di desa, khususnya di desa itu ya. Lebih ke budayanya, Lebih ke budayanya. Ya, bukan di agamanya bukan, tapi Oh. lebih ke budaya. Hmm. Terus kalau di keraton sendiri ya, walaupun keraton sekarang itu lebih identik ke Islam, tapi acara-acara budaya seperti labuan seperti itu, labuan itu di Parangtritis, seperti di Merapi atau di Keraton Solo sendiri itu di Gunung Lawu itu masih sering dilakukan juga. Itu untuk menjaga kebudayaan juga. Jadi tidak hanya sejarahnya saja yang dipahami, Iya, tapi iya. untuk kebudayaannya juga Praktek langsung dijaga. masih dijaga juga. Seperti kalau di Merapi ya, seperti di Ah. Merapi kalau kemarin kan sebelum erupsi 2010 ada Mbah Marijan sebagai Iya, juru kuncinya ya yang juru kunci yang dalam tanda petik itu diartikan itu kan seperti orang yang menjaga Gunung Merapi seperti itu, tapi Iya. sebenarnya juru kunci yang ada di situ tidak hanya menjaga Gunung Merapi secara fisiknya saja, tapi secara budayanya juga dia menjaga juga. Nah, sekarang ini sudah diturunkan ke putranya juga untuk menjaga kebudayaan Gunung Merapi itu juga. wah. Jadi begitu, pantesan. Jadi anggaplah agama itu kan cuma covernya, Ya, tapi inti kebudayaannya itu masih tetap dijaga. ya. Ya, aduh ini saya, aduh duduk pegel juga ya. Pegel jongkok. Jadi ya, pantesan ini rombongan kita dari 2012 ya. Ya. Candi Ijo dulu pertama. Oh, pernah Candi Ijo. Candi Ijo juga, Sambisari, ke UGM. Ada juga di UII ya, Ya. Universitas Islam Indonesia. Ya. Itu ada kan situs juga di dalam Ya, kampusnya di bawah. ada. Hmm. Yang UI yang Kaliurang. Ya, yang baru. Ya. ya kemudian tahun berapa lagi tuh? 2014. Ya. Ya, sini dah ke Candi Barong yang kemarin. Ya. Di video sebelumnya bisa dilihat nanti Candi Barong dan lain-lain. Kedulan juga daerah sana ya, Kalasan, Ya. Rambanan, Kedulan. Kedulan. Nggak pakai N. Kedulan. Ya, Iya. jadi Kedulan. Ya 2000 berapa lagi tuh? 17 kayaknya.
Oh sempet agak jauh dikit di apa namanya Klaten Mas ya. Gunung Ukir, Oh, Gua Gunung Sentono. Ukir, ya. Iya masuk Gunung Klaten. Ukir, Gua Sentono sama apa lagi ya? Di daerah Temanggung pernah juga ya. Apa itu ada di sana? Daerah Temanggung atau Wonosobo gitu katanya pernah ada juga ke sana gitu. Bisa jadi soalnya ini sudah iya. Kesekian kalinya. Iya. Dan anggaplah senior-senior apalagi udah keliling Nusantara ya, ada Sulawesi. Saya ke Kutai, Kalimantan juga. Oh iya nanti pamer ya, nggak boleh ria. Tapi ini kita fokus ke Jogjanya soalnya Iya, iya. terakhir kita kesini 2019 ya sebelum pandemi. Iya, iya. Itu ke Candi Ijo lagi kayaknya, sama ada peninggalan apa Arca Resi Agastya yang gede, Ganesha juga. Yang di Kadijo. Enggak ada di bawahnya, dekat kemarin dekat Candi Ya, di Ratu Barong. Boko juga ya, dekat Candi Barong juga ada ya. Dan di kompleks perbukitan Boko kan banyak peninggalan-peninggalan juga Mas ya. Iya, yang belum ditemukan juga masih banyak. Iya. Ya baru ketemu arcanya aja, tapi gugusan candinya itu belum ditemukan secara utuh kan masih banyak. Iya. Dan Seperti kemarin di sampingnya Candi Barong itu, sampingnya Candi Barong itu kan ada seperti fondasi candi kan itu. yang di sebelah timurnya, apa? Ya, utaranya jadinya. Itu. Utaranya masih ada. Ya, utaranya itu ada juga baru-baru dibersihkan, tapi itu belum tahu itu apakah itu kesatuan dengan Candi Barong atau belum. Apa Oh, masih bukan. Ya, perlu masih diteliti. konservasi dan itu ya. Di sekitaran situ masih banyak sekali candi ya, bisa dibuka semuanya. Iya. Ya. Jadi ya, walaupun kita beda kelahiran ya, saya di Bali, masnya di Jawa, dan beda kulit mak ya, Mbak Mika. betul Mbaknya putih, saya coklat. Ya itu. Tapi kita ya rasa kita kan sama ya, mudah-mudahan. satu saudara dong. Oh iya, Satu 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 nenek. tanah air Nusantara juga ya. Betul, sebelum dari abad Agak 7 ke 8 kan Hindu Buddha di sini. Iya, apalagi mungkin leluhur saya dari Jawa juga ya mungkin ya. Betul, kan Dari dari sini abad ke ke-14. timur sampai ke Bali paling banyak, dan juga Lombok. Abad ke-14 kan berpindah. Pindah ya. Lain di sini Jawa khususnya, kemudian Jawa Magelang sampai ke Jawa Timur kan banyak sekali peninggalan candi. Iya, dan sekarang walaupun kita anggaplah jangan memandang agama ya, yang penting rasa persaudaraan di Nusantara Pasti kita di mata Tuhan kita semua sama. sama. Iya. Semua sama tanpa membedakan agama kita, karena Tuhan menciptakan sama seperti kita manusia, jadi sama di mata Tuhan. Waduh ini, ya gak apa-apa. Terlalu mungkin ya, bagus gininya, mantap. Jadi apa nih namanya, vlog pocket saya nih habis baterainya mungkin. Ya makasih Mbak ya. Maaf tadi kepotong tapi tetap tak taruh nanti. Iya betul. Yang penting walaupun terkendala teknologi, yang penting rasa persaudaraan kita masih tetap terjaga ya. Se-Nusantara. Mas ya, Mas Arif ya. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak. Setelah tadi dari Keraton Yogyakarta, sekarang kita tiba di oleh-oleh di Grosir Batik Yudhistira Jogja. Ya, memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk berbelanja oleh-oleh, dan ini bagi saya yang sangat menarik keramiknya. Ini wah, spesial sekali. Keramiknya motif batik juga. Dan mungkin ini spesial batik ya, grosiran. Dan nanti oleh-olehnya mungkin untuk makanan, baju kaos dan lain-lain di oleh-oleh yang lainnya. Jadi kita juga mendukung UMKM Yogyakarta. Ini lantainya ada 4 mungkin ya. Dan sekarang nih rombongan mendarat lagi di Bakpia Patok 25, oleh-oleh khas Jogja. Wah, sekarang ini siap-siap menyerbu. Ya, ini sekalian membantu UMKM Yogyakarta juga ya. Ini sudah beberapa kardus masuk. Wah, ini masih terus berdatangan. Dan saya ingin mencari tour leader ya yang di Yogyakarta. Waduh. Saya menyeberang dulu. Ya ini
Mas Agus biar kelihatan dulu. Ya. Habis ini makannya di Oke, Balai Rosso beli. Bali Russo ya. Oh, yang dekat juga sini ya. Ya. Nanti selanjutnya Candi Prambanan juga ya. Candi Prambanan. Ayo, dicoba. Oh iya makasih Pak Biawato. Ya, habis ya matiin dulu tak ambil ya. Makasih Mas ya. Ayo Pak Mangku, diborong-borong. Orang, ayo. Lihat teman borong ini. Ya, menyaksikan ya pemborongan terjadi. Pak Biawato. Bapi apa toh ya? Ini khas Jogjanya di sini. Wah, ini sama-sama bikin ya video Mas Agusnya. Bapi apa toh Jogja. Ya, istri saya kemana ini ya? Ya, salam sejahtera topi biru. Masih rombongan masih ya berdatangan terus ya. Ikan. Wah, ini dia sih saya. DJ. Nama? Di Bucu. Nah. Apa dana? Selondok. Akhirnya kita sampai di tempat makan siang kita kali ini, yaitu Balai Rosso. Rosso gurame bakar. Dan wah, ini mungkin khas ikan ya, gurame, nila dan lain-lain, karena ini gambarnya. Iya, ini ikan, itu ada ayam. Selamat datang. Cuci tangan dulu dan iya, rombongan sudah masuk beberapa, rombongan busnya belum. Ya, dan ini rombongannya sudah mulai menyerang lagi Mas ya. Mudah-mudahan makanannya cukup. Wow, ayo selamat makan. Ya, mudah-mudahannya. Iya, punya makan wiki. Itu nak makan wiki. Selamat makan. Yuk lanjut. Saya mau ke meja makan dulu. Ya, sudah mulai makan di rombongan sini. Selesai makan, rombongan meluncur ke Candi Prambanan, Sugeng Raung. Wah, ini penjajah jasa penyewaan payung ya. Karena sekarang masih sangat terik. Ini sekitar jam berapa ya? Saya lihat dulu. Ya, sekitar jam setengah 2. Wah, ini lumayan. Panasnya pol. Dan ini ya ibu-ibu menjajakan jasanya. Dan saya mau ke lobi dulu. Ya, dan rombongan Bali sudah masuk. Jadi di mana yang lainnya ya? Wah, sudah meluncur nan jauh di sana. Rombongan monitor. Ya, saya paling belakang ini. Wah. PS3 komplit di pelataran. Cie, Ibu Sosialita. Gayanya mantap. Dan rombongan yang lain sudah ke pelataran. Wah, Sugeng Raung di Candi Prambanan ya, itu mereka di sana semuanya. Oh, lagi foto ya. Dan backgroundnya Candi Prambanan. Nabi. Dan saya jalan foto bersama tuh. Aduh, saya ditinggal ya paling belakang soalnya. Dan ya, ini rombongan lain ya. Saya jalan dulu sampai ke pelataran sana dan mungkin foto bersama dulu nanti. Wah, ini sudah seru di sini ya. Rombongan peserta topi biru.
Dan sekarang saya akan masuk ke halaman 1 di kompleks Candi Prambanan ini. Dan banyak sumber ya untuk penjelasan dari Candi Prambanan itu sendiri. Dan saya sedikit bacakan di papan pengumuman ini. Jadi inilah Candi Prambanan, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini kompleksnya. Dan ada Candi Brahma di sisi sebelah selatan dan Candi Siwa di tengah. Ini ada Wisnu juga di utara. Dan yang terbesar itulah Candi Siwa, yaitu ukurannya 34 kali 34 meter, tinggi 47 meter. Dan Candi Brahma maupun Wisnu itu sama, 20 kali 20 meter dan tinggi 37 meter. Ini juga sama, Candi Brahma. Jadi lokasinya ini ada di Desa Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY. Dan sejarahnya ini didirikan di abad ke-9 ya, tepatnya pada tahun 856 Masehi atau 778 Saka. Pembangunannya itu dimulai pada zaman Rakai Pikatan, yaitu raja dari kerajaan Mataram kuno. Dan banyak sekali ya peninggalan-peninggalan di Kecamatan Prambanan ini. Dan nanti mungkin juga setelah berkunjung ke Candi Prambanan ini, kita akan berkunjung ke Candi Kedulan. Ya, di sisi timur kota Yogyakarta banyak sekali ya peninggalan-peninggalan leluhur di zaman kerajaan Mataram kuno. Dan ini rombongan akan masuk ke Candi Siwa ya, candi yang tertinggi yang ditujukan kepada Dewa Siwa. Dan di sebelah selatan sana adalah Candi Brahma, dan di sebelah utara ada Candi Wisnu. Ya, karena rombongan sudah berpencar ya, sudah kemana-mana dan anginnya juga kencang di dalam, debu dan berpasir. Jadi saya menuju ke arah keluar ya, ke taman tadi, menunggu di sana. Dan ya, karena beberapa kali saya juga sudah berkunjung ke tempat ini, jadi hanya mengantarkan rombongan. Dan sekarang saya kembali ke halaman yang ada rumputnya ya. Sini mata saya udah agak perih ya karena lumayan berdebu. Intinya ya, apapun nama Tuhan kita yang kita yakini ya di Nusantara ini, mudah-mudahan toleransi akan tetap terjaga. Jadi ya, ini saya sudah di pelataran dan akan keliling-keliling lagi. Jadi sesuai pemberitahuan tadi, arah keluarnya itu ada di sisi sebelah utara atau kanan. Dan saya akan menelusuri jalur ini mungkin supaya tidak lebih gampang pengecekan juga ya. Dan kalau ramai juga tidak berebut masuk maupun keluar. Tapi ini sayang masih berdebu ya, mungkin baru ini aturannya ya. Dan ini reruntuhannya juga banyak. Candi-candi di zaman dulu ya ini. Wow, megah sekali ini pembangunannya pastinya. Dan wah, saya mengagumi dari kejauhan sini. Ini kompleks percandiannya luar biasa ya, dan masih terjaga sampai hari ini. Mudah-mudahan anak cucu ke depan juga masih bisa melihatnya, mempelajari, dan bagi yang yakin bisa melakukan pemujaan. Kalau kita dulu sudah beberapa kali, karena ini merupakan salah satu situs utama juga ya di Jawa Tengah ini. Untuk Candi Siwanya, kalau Borobudur kan ya sudah itu di luar DIY. Dan saya lanjutkan lagi perjalanan keluar karena ini masih terik juga, dan saya mengikuti jalur ke arah keluar sini.
Sambil berjalan keluar ya dari sisi sebelah utara Candi Prambanan, saya akan sedikit bercerita ya, sedikit pemahaman saya, dan ada kaitannya juga dengan kompleks percandian di dalam, mengapa Candi Siwa itu dibuat yang paling besar. Jadi saya juga beragama Hindu ya, dan mohon maaf nanti kalau ada kekeliruan karena saya juga baru belajar ya. Dan ini pemahaman saya sendiri. Jadi ketika saya sembahyang di pura manapun, pura desa, pura pusah maupun kalau dalam kan sudah pasti ya, itu mujak pada Siwa kalau ini di Bali, karena Trimurtinya itu dipisah ya, sekte-sektenya pada zaman dahulu, kemudian disatukan oleh perkuturan. Tetapi dari segi proses pemujaannya yang saya dengar ya sering dari pemangku-pemangku, kalau di Bali disebutnya itu tujuannya sama ke Siwa. Jadi baru duduk saja mantramnya sudah Siwa suci, Om Persada Sarira Siwa Suci Nirmala Yana Maswaha, dan lain-lainnya nanti silakan pahami sendiri. Mantramnya itu tujuh ke salah satu nama dewa siapa. Jadi kalau saya, pada matahari Om Parama Siwara Dityaya Nama Swaha juga terakhir kan. Dan dari Candi Prambanan ini nanti kita lanjut ke Candi Kedulan, karena saya tidak mau terlalu ngoceh ya. Ya bukan siapa-siapa juga, bukan agama juga bukan, tapi saya ingin hanya berbagi pemahaman dan soalnya banyak yang terlalu fanatik ya. Kalau saya sendiri ya, siapapun namanya itu kan cuma sebuah nama, yang penting Tuhan kita tetap satu, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa juga. Mudah-mudahan saja semuanya mau sedikit mempelajari ya. Saya juga masih perlu banyak belajar, tapi ya seperti kebudayaan-kebudayaan di belakang sini kebanyakan adalah Candi Siwa. Maka di Indonesia juga disebut Siwa Siddhanta maupun Siwa Tatwa atau kebenaran Tuhan Siwa sendiri. Ya di kitab Wanakosa juga disebutkan panjang lebar di sana. Seperti ya di saat Tuhan Siwa menciptakan itu terlihat seperti Brahma, saat memelihara seperti Wisnu, tapi beliau adalah yang satu, yang tunggal. Begitu juga di agama lain mungkin ya, ada Trinity dan lain-lain. Jadi sekian dulu cerita saya di Prambanan ini. Nanti saya akan lanjutkan di Candi Kedulan. Ya, dan sekarang kita sudah sampai di Candi Kedulan. Ya. Bejo, sabar. Dan ayo Dek, dari Candi Kedulan. Ingat main 2017? Ya, sekarang ternyata sudah bagus. Ingatannya? Ingatannya sudah bagus, candinya sudah bagus. Ya, ini sudah di Candi Kedulan. Dan salah satu Candi Siwa Guru nggih. Ya. Candi Siwa mirip seperti Candi Sambisari. Kalau di YouTube-nya Mas Asisi ini dikatakan kembarannya Candi Sambisari, sama juga Candi. Oh ya? Ya. Kembarannya Sambisari? Kembarannya sama struktur bangunannya. Itu ada Linggayoni di dalam, dan seperti biasa ya di selatan ada Marsya Gastya. Di atas di utara juga ada Durga. Seperti itu kira-kira, dan kami akan melakukan pemujaan, dan video ini yang akhiri dari Candi Kedulan, Sleman, Yogyakarta. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya masih belajar matur suksemo. Selamat sore dari Candi Kedulan, dan salam hormat seluruh Nusantaraku.